Karena satu dan lain hal untuk bulan ini ditukar ke pekan ketiga. Insya Allah di bulan-bulan selanjutnya jika tidak ada halangan akan kembali kita laksanakan di pekan kedua. Dan materi kita masih terkait zikir setelah sholat. Kita baca dari buku kecil mengupas kandungan dan manfaat zikir setelah sholat, yang insya Allah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir membahas tema ini. Kita berusaha menyelesaikan buku kecil ini pada hari ini insya Allah, sehingga di bulan yang akan datang kita membaca materi yang baru. Pada pertemuan terakhir di bulan yang lalu, pembahasan kita sudah sampai zikir dengan membaca al-mu'awwidzat. Di antara yang kita baca atau disunnahkan untuk kita baca ketika kita berzikir setelah sholat adalah al-mu'awwidzat. Nggih niku 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu di dan di antara faedah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa membaca al-mu'awwidzat itu selalu 1 kali, masing-masing dibaca 1 kali setelah sholat fardu 5 waktu. Jadi baik setelah subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, ketiga-tiganya itu dibaca sekali-sekali. Karena demikian yang lebih tepat, sudah kita baca dalilnya pada pertemuan yang lalu. Adapun hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca al-mu'awwidzat 3 kali, itu maksudnya adalah ketika zikir pagi dan petang. Kalau zikir pagi dan petang, na'am, dibaca 3 kali. Tapi kalau zikir setelah sholat, masing-masing dibaca sekali. Namun jika kita meniatkan 2 zikir itu sekaligus, itu juga boleh. Misalnya setelah subuh, setelah sholat subuh, kita zikir setelah sholat, membaca astagfirullah dan seterusnya. Ketika kita sampai membaca al-mu'awwidzat, kita niatkan sekaligus. Kita baca al-mu'awwidzat untuk niat zikir setelah sholat dan zikir pagi. Maka ketika itu al-mu'awwidzat masing-masing kita baca 3 kali. Nah, itu yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pagi ini akan kita bahas mulai halaman 40. Halaman 40 bagian terakhir dari zikir yang kita baca setelah sholat, yaitu poin H, setelah sholat subuh membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi ini diantara sunnah para jamaah, setelah sholat subuh, diantara zikir yang kita baca adalah zikir ini. Doa memohon 3 hal yang sangat agung dan sangat penting. Ilmu bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Apa dalil pensyariatannya? Dalil pensyariatannya an Ummi Salamah
radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat subuh membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor sekian, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang lebih tepat bahwa doa ini dibaca dalam zikir setelah sholat. Walaupun memang ada para ulama yang menjelaskan bahwa doa ini dibaca dalam zikir pagi. Di antara urutan zikir pagi adalah membaca doa ini. Namun yang lebih tepat seperti yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika meriwayatkan bacaan doa ini, beliau itu mengaitkan waktu membacanya dengan sholat subuh. Beliau mengaitkan waktu membaca doa ini dengan sholat subuh. Menunjukkan bahwa doa ini dibaca dalam zikir setelah sholat subuh. Dalam zikir setelah sholat subuh. Itu yang lebih tepat, wallahu a'lamu bishawab. Naam. Jadi ini sangat penting para jamaah, di pagi hari kita berdoa dengan doa ini. Ini sangat pas momentumnya, nggih. Pagi-pagi, Masya Allah, sebelum kita beraktivitas dengan berbagai kesibukannya, kita buka pagi hari kita dengan memohon kepada Allah, pertama ilmu yang bermanfaat. Kita dahului permintaan ini dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Sebelum minta rizki yang halal dan sebelum minta amal yang diterima. Kenapa didahulukan ilmu? Karena yang paling penting adalah ilmu. Kenapa didahulukan ilmu? Karena kita bisa mencari rizki yang halal itu butuh ilmu. Kita bisa mengamalkan amal yang diterima juga butuh ilmu. Kan begitu. Orang kalau tidak punya ilmu kan dia asal mencari rizki, asal mencari penghasilan begitu toh. Nggak peduli halal haram. Tidak peduli aturan-aturan syariat. Pokoknya harta, pokoknya untung. Tidak peduli halal dan haram. Itu musibah. Musibah ketika ada orang sudah lelah bekerja, mencari rizki Allah, ternyata dia tidak tahu kalau yang dia makan itu rezeki yang tidak halal. Itu musibah besar para jamaah. Tidak tahu kalau yang dimakan itu haram. Dan tidak tahu kalau yang diberikan kepada anak istrinya itu juga haram. Musibah besar dan kasihan sekali hamba yang seperti itu. Maka supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, kita butuh ilmu. Sehingga kita membuka permohonan kita kepada Allah dengan memohon ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki yang halal. Demikian pula dengan amal mutaqabbal, amal yang diterima itu butuh ilmu. Okay? Amal yang diterima butuh ilmu. Betapa banyak orang berkorban untuk bisa mengerjakan sebuah amal, ternyata amalnya tidak benar sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya begitu. Biasanya amal itu kalau tidak sesuai dengan tuntunan, justru malah lebih sulit dikerjakan. Butuh waktu yang lebih banyak, butuh modal yang lebih banyak, butuh tenaga yang lebih banyak.
seterusnya. Tidak sesuai tuntunan semakin sulit untuk dikerjakan. Sudah begitu sulit dikerjakan ternyata tidak berpahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bisa mengerjakan amal yang benar dan diterima, kita butuh ilmu. Maka sangat baik dan sangat pas momentumnya di pagi hari kita membaca doa ini. Oke, monggo diamalkan bagi yang belum mengamalkan. Membaca doa ini di pagi hari. Yang sudah mengamalkan walhamdulillah. Konsisten. Berusaha konsisten dan jangan ditinggalkan. Ini doa yang sangat-sangat penting. Jadi supaya dalam kesibukan kita itu sepanjang hari dituntun oleh Allah untuk mendapatkan 3 hal ini. Pagi hari kita memohon kepada Allah dengan doa ini, harapannya sepanjang hari kita dituntun oleh Allah. Kesibukannya itu mencari ilmu yang bermanfaat, mencari rizki yang halal, atau beramal soleh dengan amalan yang diterima oleh Allah. Tidak dengan kesibukan-kesibukan lain. Nah, sekarang coba kita baca sekilas nih penjabaran kandungan doa ini. Kandungan doa, potongan pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat yaitu, nah ini penting. Apa definisi ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang benar. Satu, ini kriteria pertama. Ilmu bermanfaat itu ilmu yang benar. Dan membuahkan amal soleh. Itu kriteria kedua. Jadi apa definisi ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu yang memenuhi 2 kriteria ini. Pertama, ilmunya benar. Sesuai dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu bermanfaat atau ciri pertama ilmu bermanfaat. Ilmunya benar. Dan itu butuh bimbingan Allah para jamaah. Kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang benar itu butuh bimbingan Allah. Makanya kita mohon kepada Allah. Kita itu nggak bisa tahu mana benar, mana salah kalau tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hamba-hamba Allah menghabiskan umur sekian tahun belajar ilmu yang ternyata tidak benar ilmu itu. Ilmu yang berdasarkan ajaran-ajarannya orang yang tidak beriman. Ilmu yang dasarnya ajaran-ajaran orang tidak beriman, bukan ajaran Allah. Ilmu sihir. Belajar ilmu sihir itu kan susah. Katanya nggih, saya nggak pernah mencoba. Tentunya katanya. Dan sepertinya memang begitu. Belajar ilmu sihir itu susah. Buktinya kan orang itu bisa jadi ahli sihir yang kondang itu setelah sekian lama, kan begitu. Nggak ada orang belajar sihir baru sehari 2 hari tiba-tiba hebat sihirnya, nggak ada. Butuh sekian lama dia belajar sihir baru ahli sihir. Menunjukkan belajar sihir itu susah dan lama. Sudah begitu lama dan sulitnya ternyata ilmunya tidak benar. Masya Allah. Kan kasihan. Dan begitu yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Dalam ilmu agama juga banyak seperti itu. Ya? Ilmu yang dinisbahkan kepada agama maksud saya. Ada ilmu begini, katanya ini bersumber dari ajaran si A, si B, si C. Ternyata tidak benar ilmunya. Karena tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu bermanfaat itu pertama ilmu yang benar. Yang kedua, ilmu bermanfaat itu ilmu yang membuahkan amal soleh. Lah niki juga sangat penting. Lihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau itu tidak mengajarkan supaya kita berdoa, ya Allah karuniakan kepada saya ilmu yang benar.
Kenapa tidak diajarkan oleh beliau supaya kita minta ditunjukkan ilmu yang benar saja? Karena tidak cukup ilmu itu cuma benar, tidak cukup. Ilmu itu selain benar juga harus diamalkan. Gak ada manfaatnya kita belajar ilmu yang benar sesuai Quran, sesuai hadis. Kita bahkan hafal dalil-dalilnya. Tapi ternyata kita tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan. Namanya tidak bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Makanya yang kita minta kepada Allah itu ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang benar serta membuahkan amal. Tapi amal itu bukan hanya amal fisik nih para jamaah. Amal itu bukan hanya amal fisik. Sholat, puasa misalnya, baca Quran. Itu semua amal soleh. Tapi amal soleh bukan hanya amal fisik. Termasuk amal soleh adalah amalan hati. Kita merasa takut kepada Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat kalau setelah kita belajar, kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Kita mengagungkan Allah. Kita mencintai Rasulullah SAW. Itu semua kan amalan hati. Dan itu termasuk buah dari ilmu yang kita pelajari. Makanya mari kita lihat diri masing-masing. Gak usah melihat kanan, kiri, depan, belakang. Lihat diri kita masing-masing. Kalau kita sudah banyak belajar ilmu, tapi amalnya masih minim. Baik amal fisik maupun amal hati, maka kita perlu memperbaiki diri kita. Ada yang kurang berarti pada diri kita. Ilmunya sudah benar, tinggal ayo dimanfaatkan, ayo diamalkan. Itu juga tidak kalah penting. Nah, kemudian yang kita mohon yang kedua kepada Allah, yaitu warizqan tayyiba. Minta rizki yang halal. Mencari rizki yang halal seringkali harus melewati banyak rintangan. Maka seorang hamba butuh bantuan Allah untuk mengetahui pintu-pintu rizki yang halal dan agar mampu mendapatkannya. Jadi mencari rizki itu tidak mudah. Kita nggak bisa mengandalkan tenaga kita. Nggak bisa mengandalkan kecerdasan kita. Betapa banyak orang badannya kuat, dia pinter, tapi rizkinya tidak dilancarkan oleh Allah. Karena memang rizki itu di tangan Allah. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah dalam doa ini supaya dimudahkan mencari rizki. Tapi bukan sembarang rizki. Yang kita minta adalah rizki yang halal. Karena kalau rizki tidak halal, justru menjadi musibah. Kita sudah pernah dengar insya Allah hadisnya. Bahwa kalau rizki yang kita konsumsi bukan rizki yang halal, justru kita yang merugi. Doanya tidak terkabul, kan begitu. Orang yang rizkinya haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal kedua yang kita minta dalam doa ini. Hal ketiga, yang terakhir yang kita minta dalam doa ini, wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Apa itu amal yang diterima? Amal yang diterima adalah yang memenuhi dua kriteria atau dua syarat. Yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mudah para jamaah. Kita mengatakan amal yang diterima oleh Allah syaratnya dua. Mungkin kita ada yang mengatakan sedikit sekali cuma dua syaratnya. Enteng kalau begitu. Itu dua secara hitungan sedikit. Tapi secara praktek sangat sulit sekali. Pertama ikhlas. Ikhlas itu sangat sulit sekali. Karena adanya di dalam hati. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, hati kita itu mudah berbolak-balik. Ketika hati kita tidak ikhlas, teman-teman kita tidak ada yang tahu sehingga tidak bisa menasehati. Beda dengan amalan fisik. Amalan fisik kita salah, teman kita bisa mengingatkan.
Tapi kalau urusan hati ketika salah, teman kita tidak tahu. Maka kita butuh bimbingan Allah supaya bisa ikhlas. Dan terus diulang-ulang para jamaah ayat dan hadis yang memerintahkan untuk ikhlas supaya kita betul-betul berusaha menjadi hamba yang ikhlas. Amal kita itu enggak ada artinya kalau tidak ikhlas. Amal kita tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya kalau tidak ikhlas. Justru menjadi musibah buat kita. Yang sholat, yang baca Quran, yang sedekah, yang umrah, yang haji, semuanya. Semua amal kita itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ikhlas. Makanya jangan tambah mempersulit diri. Nah, musibah sekarang itu dengan handphone kita masing-masing, kita itu mudah mengekspos amal kita. Sedikit-sedikit difoto amalnya, di-share di media sosial. Begitu, biar dilihat sama orang. Walaupun boleh nih para jamaah, kita itu boleh saja mau foto momentum-momentum penting dalam hidup kita, silahkan, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar aturan-aturan syar'i. Tapi kita harus ingat bahwa kita itu menjaga keikhlasan sudah sangat sulit. Tanpa ada orang yang tahu, kita itu sudah sangat sulit menjaga keikhlasan. Apalagi kalau ada orang yang tahu amal kita, akan lebih sulit untuk menjaga keikhlasan. Akan sangat lebih sulit. Oleh karenanya jangan mempersulit diri sendiri. Oke. Kalau saya boleh membahasakan begitu. Orang yang suka men-share amal solehnya, itu sebenarnya malah mempersulit diri sendiri. Mempersulit apa? Mempersulit untuk ikhlas. Amal kita itu tidak bermanfaat kalau tidak ikhlas. Kita menjaga niat ikhlas kita sendiri sudah sangat sulit. Kalau kita share, dilihat sama orang-orang, lebih sulit lagi. Makanya jangan suka mempersulit diri sendiri. Banyak berdoa kepada Allah supaya diberi keikhlasan. Itu syarat pertama supaya amalnya diterima. Syarat yang kedua yaitu mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini juga sulit. Karena kita harus belajar tanpa mengenal lelah, tanpa ada kata berhenti begitu ya. Belajar sunnah Rasulullah, mempelajari syariat Rasulullah SAW itu butuh sepanjang hayat kita. Nggak cukup setahun 2 tahun. Makanya nggak cukup kok kita sudah merasa Masya Allah. Saya sudah rutin kajian Ahad pagi Ustadz, Masya Allah. Itu sudah segala-galanya. Mboten, itu belum ada apa-apanya. Kita itu butuh usaha yang tidak ada hentinya. Supaya bisa mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jadi untuk bisa mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, butuh perjuangan yang tidak sedikit. Mempelajarinya sudah butuh perjuangan, mengamalkannya butuh perjuangan lagi. Makanya mutaba'ah itu tidak mudah. Oleh karena itu para jamaah, kenapa kita berdoa kepada Allah, minta supaya dimudahkan mengerjakan amal yang diterima, dalam artian amal yang ikhlas dan amal yang sesuai perintah Rasulullah SAW. Kenapa kita minta begitu kepada Allah? Karena kita tahu bahwa itu semua sulit dan berat. Maka kita butuh pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Inilah akhir dari zikir yang kita baca setelah sholat fardu. Oke, nanti silahkan dibaca-baca lagi. Zikir apa saja yang kita baca setelah sholat dan hukum-hukum terkait dengan zikir tersebut nanti bisa dibaca kembali. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah sekarang kita memasuki bab terakhir. Kita selesaikan sekalian insya Allah buku kecil ini. Kita akan membahas bab ketiga, hukum-hukum seputar zikir setelah sholat. Maksudnya hukum beberapa masalah terkait dengan zikir setelah sholat. Hanya 3 masalah saja yang kita akan bahas di bab ini. Yang pertama, zikir harus dibaca dengan lisan. Zikir itu harus dibaca. Jadi lidah kita ini, lisan kita ini harus bergerak.
ketika kita berzikir. Tidak cukup zikir di hati saja. Kita baca, setelah sholat, sebagian orang berzikir tanpa menggerakkan lisannya. Dengan alasan dia berzikir di dalam hati. Yang penting hatinya ingat kepada Allah. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Karena zikir seusai sholat bukan hanya amalan hati. Melainkan juga harus dibaca dengan lisan. Imam Al-Qurtubi berkata, pada dasarnya zikir adalah mengingat Allah di dalam hati. Sedangkan mengucapkannya dengan lisan adalah bukti bahwa hatinya benar-benar mengingat Allah. Namun karena zikir itu lebih identik dengan bacaan lisan, maka cara itulah yang diutamakan. Jadi berzikir setelah sholat para jamaah dibaca dengan lisan, harus bergerak. Tidak cukup hanya di batin. Kalau di batin, yaitu sudah zikir. Karena hati kita mengingat Allah. Tapi itu belum sempurna. Karena syariatnya tidak begitu. Apa dalilnya sekarang? Apa dalil memerintahkan kita supaya zikir itu dibaca dengan lisan? Bukan hanya di hati. Di antara dalilnya adalah firman Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya, ayat ini mendefinisikan ulil albab, ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Allah menyanjung ulil albab, hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang baik. Siapa hamba Allah yang baik? Di antara ciri yang Allah sebutkan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 191. Apa hubungannya ayat ini dengan bahwa zikir harus dibaca dengan lisan? Penjelasannya sebagai berikut. Dalam ayat itu Allah menyebutkan dua amal. Allah menyebutkan dua amal. Amal pertama mengingat, yaitu zikir. Itu potongan ayat yang pertama tadi ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah atau berzikir maksudnya. Orang-orang yang berzikir, menyebut Allah. Ini amal pertama. Amal kedua, memikirkan. Memikirkan, potongan selanjutnya. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dua amal ini, berzikir dan memikirkan penciptaan Allah, dua amal ini dengan kata sambung dan. Lihat ayat tadi ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ini amal satu. Kemudian ada kata sambung, dan. Dan baru setelah itu ada amal kedua. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maka maksudnya begini, menunjukkan bahwa itu adalah dua amal yang berbeda. Berzikir dan memikirkan, mentadaburi ciptaan Allah itu dua amal yang berbeda. Karena dalam bahasa Arab, kata sambung dan digunakan sebagai kata sambung antara dua unsur berbeda. Sehingga berfikir itu cukup dengan hati. Berfikir, mentadaburi ciptaan Allah, mentadaburi keagungan Allah itu cukup di dalam hati. Sedangkan berzikir harus diiringi dengan bacaan lisan. Kalau kita menyebut nama Allah, tidak cukup disebut di dalam hati. Harus pula disebut dengan lisan. Itu dalil pertama, tapi memang agak sulit memahami dalil pertama. Harus sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar usul fikih, baru mudah memahami dalil yang pertama. Maka yang sudah paham, walhamdulillah. Yang belum paham dalil pertama, dibaca dalil kedua saja. Dalil kedua lebih mudah.
Tapi saya dahulukan menyebutkan dalil pertama karena dalil pertama itu bersumber dari Al-Quran. Sedangkan dalil kedua dari hadis. Dalil dari hadis yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, "Ana ma'a 'abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bihi syafatah." Artinya, Allah berfirman, hadis qudsi, "Aku bersama hambaku dimanapun dia mengingatku dan bergerak bibirnya menyebut namaku." Aku bersama hambaku, maksudnya aku melindungi, aku merahmati, aku menjaga hambaku. Kapan Allah memberi karunia seperti itu? Kalau seorang hamba itu mengingat Allah dan bergerak lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka hadis di atas sangat jelas bahwa zikir yang diperintahkan oleh Allah adalah zikir dengan hati dan lisan, bukan salah satunya saja. Itu masalah pertama para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini untuk kita semuanya, nasihat bagi diri pribadi dan jamaah sekalian. Bahwa ketika berzikir, itu dibaca dengan lisan, jangan hanya di batin. Dan itu insya Allah lebih mudah, lebih membuat kita khusyuk. Kalau kita zikirnya dibaca dengan lisan, kita lebih fokus, lebih konsentrasi. Sehingga membuat kita bisa mentadaburi dan lebih khusyuk dalam berzikir. Tapi kalau zikir itu cuma di batin, di hati saja, kira-kira apa yang terjadi para jamaah? Kemungkinan pertama antum akan ngelamun. Begitu tuh, zikir tapi ngelamun. Antum zikir tapi sambil baca jadwal sholat, sambil baca jadwal khotib misalnya begitu. Akan ngelamun, tidak fokus zikirnya karena tidak dibaca dengan lisan. Kemungkinan kedua kalau tidak ngelamun kita akan ngantuk. Zikirnya ngantuk, apalagi setelah sholat subuh begitu kan. Ngantuk, tidak selesai-selesai zikirnya. Ada yang begitu kan. Setelah sholat setengah jam gak berdiri-berdiri. Ngapain dari tadi di sini? Belum selesai zikir katanya, Masya Allah. Karena begitu. Baca istighfar, tidur. Baru baca Allahumma antas salam, tidur lagi. Sampai setengah jam gak selesai-selesai, Masya Allah. Harusnya 5 menit selesai zikir, ini sampai setengah jam gak selesai-selesai. Orangnya ada mungkin di sini ya. Oke, tayyib. Jadi berzikir harus dibaca dengan lisan. Jangan hanya di dalam hati, itu tidak cukup. Kemudian di sini disebutkan faedah juga yang sudah pernah kita bahas. Saya ulangi, hal serupa juga berlaku dalam sholat. Bacaan-bacaan sholat harus dilafalkan dengan lisan, tidak cukup hanya di hati atau ingatan saja. Tidak cukup. Jadi bacaan sholat, zikir, naam, itu dibaca dengan lisan, tadabbur dengan hati, itulah yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang masalah yang kedua. Mengeraskan suara ketika berzikir. Ini masalah yang sering ditanyakan. Tapi ada dua masalah berbeda, para jamaah. Difahami satu-satu, jangan dicampur aduk. Dua masalah ini akan kita baca dua-duanya. Pertama, mengeraskan suara ketika berzikir. Kedua, zikir berjamaah. Itu dua masalah yang berbeda. Jangan dicampur-campur. Yang kita bahas sekarang adalah apa hukumnya mengeraskan suara ketika berzikir. Apakah memang sunnahnya kita zikir setelah sholat itu dengan suara yang keras atau dengan tanpa suara. Jadi lisan kita membaca zikir tapi tanpa suara yang terdengar. Bahkan oleh kita sendiri. Tidak terdengar oleh kita apalagi orang lain. Mana yang benar? Zikir itu dengan suara
Jahar berarti atau tanpa suara. Sir. Kita baca keterangan berikut ini. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, disunnahkan mengeraskan suara ketika berzikir seusai sholat. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lain-lain. Ini pendapat pertama. Sunnah hukumnya, zikir setelah sholat kita baca dengan suara yang terdengar. Terdengar oleh kita, terdengar oleh orang lain. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Begitu. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nas." Itu salah tulis ya. Di situ yatasarraf pakai ta, yang benar pakai nun. Hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguh mengangkat suara ketika berzikir setelah sholat wajib sudah ada, maksudnya diamalkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan demikian. Membaca zikir setelah sholat dengan suara keras yang terdengar oleh kita dan orang lain itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam hadis lain, tidak disebutkan di sini, saya sebutkan sekarang sebagai faedah. Dalam hadis lain Ibnu Abbas mengatakan, "Kunna na'rif inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Dulu kami tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholat dengan terdengarnya suara zikir beliau. Hadisnya juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Ibnu Abbas, di antara tanda bagaimana kita tahu Rasulullah sudah selesai sholat atau belum, itu dengan dilihat atau didengarkan. Kalau sudah terdengar beliau membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tandanya beliau sudah selesai sholat. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar dan para sahabat juga mendengar, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya karena didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terus kita baca selanjutnya. Ibnu Daqiq berkata, riwayat di atas menunjukkan bolehnya mengeraskan suara seusai sholat. Jadi pendapat pertama ini dipilih oleh banyak ulama. Okay? Oleh banyak ulama. Madhab Hanafi, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan Syekh Utsaimin, serta yang lain-lain. Namun perlu diketahui begini para jamaah. Di sini disebutkan di buku kita. Namun yang dimaksud dengan suara keras adalah suara yang tidak mengganggu orang lain. Suara keras itu maksudnya bukan teriak-teriak maksudnya, nggih. Seisi masjid dengar semuanya, apalagi pakai mikrofon, Masya Allah. Zikir pakai mikrofon, volumenya dipolkan begitu. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya suara keras itu suara yang terdengar oleh kita yang membaca dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu maksudnya suara keras. Bukan tanpa suara, begitu maksudnya. Ibnu Rajab berkata, di sini saya nukilkan perkataan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab berkata menukil perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la. Pendapat terkuat dari Imam Ahmad yaitu disunnahkan bagi imam untuk mengeraskan suara ketika berzikir
dan berdoa seusai sholat dengan suara yang terdengar oleh makmum tidak lebih dari itu. Pokoknya suaranya sudah terdengar sama orang. Begitu saja. Maksudnya dengan suara keras adalah berzikir dengan suara yang terdengar oleh orang lain. Bukan sampai teriak-teriak. Itu pendapat yang pertama. Bahwa sunnah hukumnya ketika zikir setelah sholat kita dengan bersuara. Pendapat kedua, tidak disyariatkan mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat. Jadi dua pendapat ini betul-betul tabad. Ya, tabad itu kontradiktif. Yang satu mengatakan sunnah pakai suara, yang satu mengatakan tidak disyariatkan dengan suara. Tidak dengan suara berarti kita baca dengan lisan tanpa harus bersuara. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama adalah zikir setelah sholat dibaca dengan lisan tanpa suara. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Apa dalilnya yang menguatkan pendapat kedua ini? Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Langsung saya bacakan artinya. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, dahulu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Apabila melewati lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan suara lantang. Para sahabat berzikir dengan suara lantang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, wahai para sahabat, kasihilah diri-diri kalian. Maksudnya sayangilah diri-diri kalian. Sungguh kalian bukan sedang bermunajat kepada zat yang tuli atau zat yang tidak ada. Bahkan dia sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Hadisnya juga sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini, hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika para sahabat berzikir dengan suara lantang, disetujui atau ditegur oleh Rasulullah tadi? Yang kita baca dari hadis. Tadi pas Anda baca, antum baca kan? Atau ngelamun? Dalam hadis tadi, ketika para sahabat berzikir dengan suara lantang, disetujui atau ditegur oleh Rasulullah? Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangilah diri kalian. Maksudnya zikirnya pelan-pelan saja. Oke? Tidak perlu pakai suara. Allah itu maha mendengar. Jadi tanpa kita teriak-teriak pun Allah sudah mendengar zikir kita. Maksudnya begitu. Itulah dua pendapat para jamaah. Dua pendapat yang bersilang dalam masalah ini. Dan dalilnya sama-sama sahih. Dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaannya mana yang lebih tepat? Kita baca keterangan di akhir penjelasan masalah ini. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua. Wallahu a'lam. Jadi berzikir setelah sholat dibaca dengan lisan tanpa bersuara. Kenapa? Terus bagaimana menjawab hadisnya Ibnu Abbas tadi? Yang kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berzikir dengan suara lantang. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara ketika berzikir dengan maksud mengajarkan zikir kepada para sahabat. Jadi benar dulu pernah zikir. Dulu Nabi SAW pernah zikir dengan suara lantang, benar. Tapi tujuannya adalah untuk mengajarkan zikir kepada para sahabat. Setelah itu, maksudnya setelah para sahabat sudah bisa berzikir, beliau tidak lagi mengeraskan suaranya. Demikian dijelaskan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim.
Selanjutnya, Imam Syatibi rahimahullah berkata, Abu Ishaq Syatibi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu mengeraskan doa dan zikir setelah sholat. Beliau tidaklah menampakkannya kepada orang banyak, maksudnya tidak memperdengarkan suara zikirnya kepada orang banyak, selain pada tempat-tempat ta'lim, maksudnya pada waktu ingin mengajarkan. Demikian dikatakan Imam Syatibi dalam Al-I'tisam. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini masalah kedua yang kita bahas. Zikir setelah sholat itu kita baca dengan suara atau tanpa suara. Yang lebih kuat pendapat kedua, bahwa zikir setelah sholat dibaca tanpa suara. Kita baca dengan lisan, betul. Lisannya bergerak tapi tanpa suara. Kecuali kalau kita ingin mengajari. Kita jadi imam, pengen mengajari jamaah berzikir. Maka bacaannya kita keraskan. Bacaannya kita keraskan. Sekali lagi kita belum membicarakan zikir berjamaah. Maka boleh imam itu jika melihat jamaahnya belum bisa berzikir, imam boleh mengeraskan bacaan suaranya, bacaan zikirnya, supaya jamaah mendengar dan jamaah bisa belajar zikir. Nanti kalau dilihat sudah pada bisa berzikir, sudah tidak lagi dikeraskan bacaan zikirnya. Maka mengeraskan suaranya tapi tanpa memimpin, tanpa mengomandu begitu. Tidak perlu dengan zikir berjamaah. Sebagaimana akan kita baca di masalah yang terakhir. Jadi itu yang lebih benar, berzikir dengan suara, dengan tanpa suara. Tanpa suara cukup dengan menggerakkan lisan saja. Tapi seperti kita lihat tadi para jamaah, bahwa pendapat yang mengatakan zikir setelah sholat dibaca dengan lantang, itu pun hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Oleh karena itu dalam masalah ini longgar. Okay? Dalam masalah ini longgar. Kalau kita berzikir tanpa suara, insya Allah lebih bagus. Tapi kalau ada saudara kita berzikir dengan suara, itu pun juga benar sesuai dengan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dengan catatan suaranya tidak sampai mengganggu orang lain. Begitu. Dan para jamaah mungkin yang sudah haji atau umrah pun juga melihat demikian kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Arab. Orang Arab kalau berzikir ya ada suaranya, astaghfirullah, 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 begitu ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dengan suara. Maka yang seperti itu juga boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik? Yang lebih baik tanpa suara. Karena dulu Rasulullah SAW zikir dengan suara itu dengan tujuan mengajarkan para sahabat. Naam, wallahu a'lam bishawab. Masalah terakhir. Zikir berjamaah. Apa maksudnya zikir berjamaah? Yaitu zikir bersama-sama dengan satu komando. Itu maksudnya zikir berjamaah ya. Jadi ada yang memimpin. Ada yang memimpin zikirnya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Semuanya mengikuti. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Semuanya mengikuti. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu maksudnya zikir berjamaah. Nah, hal seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tidak ada. Kalau kita mencari dalil yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sampai kepada para sahabat, tidak ada dalil yang menerangkan bahwa beliau-beliau zikir secara berjamaah. Padahal sholat fardu 5 waktu sehari semalam 5 kali. Jadi zikir setelah sholat 5 kali. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekian tahun sholat bersama para sahabat. Seandainya beliau zikir berjamaah, pastilah akan ada hadis. Bahkan akan banyak hadis meriwayatkan tentang zikir berjamaah. Karena zikirnya sekian kali, banyak sekali, sekian tahun, berkali-kali. Ketika tidak ada dalil tentang itu menunjukkan bahwa itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan
para sahabat. Dan tentunya petunjuk terbaik adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan dalam riwayat yang sahih, Ibnu Mas'ud mengingkarinya dengan tegas. Ini insya Allah hadisnya sering kita dengar. Saya bacakan supaya kita tidak lupa. Nah, dari Amr bin Salamah, beliau mengatakan, kami duduk di dekat rumah Ibnu Mas'ud menjelang sholat subuh. Agar ketika beliau keluar, kami berangkat bersama-sama menuju masjid. Tiba-tiba datanglah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu seraya bertanya, apakah Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, sudah keluar rumah? Kami menjawab, belum. Ibnu Mas'ud belum keluar rumah. Maka Abu Musa duduk bersama kami. Abu Musa ikut nunggu Ibnu Mas'ud keluar rumah menuju masjid. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud keluar rumah. Ketika itu Abu Musa langsung berkata. Jadi ketika Ibnu Mas'ud keluar rumah, berjalan bersama-sama dengan rekan-rekannya tadi menuju masjid, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, wahai Abu Abdurrahman, sungguh baru saja aku melihat kemungkaran di masjid. Aku yakin itu bukan kebaikan. Ibnu Mas'ud bertanya, apakah itu? Kemungkaran apa yang kamu maksud? Abu Musa menjawab, engkau akan segera melihatnya. Di sana ada orang-orang duduk berhalakoh, duduk melingkar sambil menunggu sholat jamaah. Setiap halakoh dipimpin satu orang dan mereka semua memegang kerikil. Pemimpin kelompok berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Bertasbihlah 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Zikirnya dipimpin, dikomando. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, lalu apa yang kamu katakan kepada mereka ketika melihat kemungkaran itu? Wahai Abu Musa, apa yang kamu katakan? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak berkata apa-apa. Menunggu pendapat atau perintahmu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, mengapa kamu tidak memerintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka sendiri dan menjamin bahwa mereka tidak akan kehilangan satu pahala pun? Artinya Ibnu Mas'ud mengingkari sikapnya Abu Musa. Abu Musa ketika melihat orang berzikir berjamaah, diam saja Abu Musa al-Ash'ari. Ibnu Mas'ud mengingkari, harusnya jangan diam saja begitu. Harusnya diingkari, jangan diam saja. Lalu Ibnu Mas'ud menuju masjid dan kami berjalan bersamanya. Sesampainya di masjid, beliau berdiri di sisi salah satu halakoh, lalu beliau berkata, apa yang sedang kalian kerjakan? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, kami bersama-sama menghitung takbir, tahlil, dan tasbih dengan kerikil. Ibnu Mas'ud pun berkata, hitunglah dosa-dosa kalian dan aku jamin kalian tidak akan kehilangan satu pahala pun. Celakalah kalian, betapa cepat kerusakan kalian. Padahal para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Pakaian peninggalan Nabi SAW belum usang dan bejananya belum pecah. Demi Allah, sungguh ada dua kemungkinan. Ketika kalian mengerjakan amal ini, ada dua kemungkinan. Yaitu, pertama, kalian mengamalkan agama yang lebih baik dari agama Nabi Muhammad SAW. Ini kemungkinan pertama. Kalian mengerjakan amal yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Kalau begitu kemungkinan pertamanya,
agama kalian lebih baik dari agamanya Nabi. Karena tidak sesuai dengan agamanya Nabi. Kalian menambahi agamanya Nabi. Berarti kalian menganggap agama kalian lebih baik dari agamanya Nabi. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan pertama, mungkin atau tidak para jamaah? Tidak mungkin agama kita lebih baik dari agama Nabi Muhammad SAW. Atau kemungkinan kedua, atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Kalau yang kalian kerjakan itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW dan itu tidak lebih baik dari agama Nabi, berarti tinggal kemungkinan kedua. Yang kalian kerjakan adalah amalan yang menyimpang kalau begitu. Jadi Ibnu Mas'ud mengingkari dengan keras. Maka mereka berkata, orang-orang yang sedang zikir berjamaah ini berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sungguh kami hanya ingin mengerjakan kebaikan. Kami itu baca zikir, bukan sedang maksiat kami itu. Kami itu sedang berzikir, yang kami baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bukan sedang ghibah, bukan sedang ngomongin lawan jenis, bukan sedang ngomongin aib orang. Kami sedang berzikir, kami ingin mengerjakan kebaikan." Maka Ibnu Mas'ud berkata, betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Banyak orang pengen mengerjakan kebaikan, tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya tidak mendapatkan kebaikan itu. Sungguh Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami, ini masih perkataan Ibnu Mas'ud, bahwa akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongannya. Demi Allah, aku tidak tahu dengan pasti, bisa jadi mayoritas dari mereka adalah kalian. Jadi Ibnu Mas'ud mengabarkan, dulu Nabi pernah mengabarkan akan ada satu kaum ibadahnya luar biasa. Ada satu kaum ibadahnya luar biasa secara kuantitas. Banyak ibadahnya. Tapi ibadah itu tidak benar. Baca Quran tidak masuk ke hati. Berzikir tidak masuk ke hati. Belajar tidak diamalkan. Kata Ibnu Mas'ud, bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kalian ini. Orang-orang yang melakukan amalan tidak sesuai tuntunan Nabi SAW. Lalu Ibnu Mas'ud pergi meninggalkan mereka. Oke, jadi Ibnu Mas'ud sudah mendakwahi, sudah mengajari yang benar, sudah selesai tugas beliau, maka beliau pun pergi meninggalkan orang-orang tersebut. Kelanjutan riwayatnya, Amr bin Salamah ini yang meriwayatkan hadis. Amr bin Salamah berkata, kami melihat mayoritas dari mereka berada di barisan Khawarij memerangi kaum muslimin pada perang Nahrawan. Nanti silahkan dicari di handphone masing-masing kisah perang Nahrawan. Amr bin Salamah mengabarkan ternyata benar seperti prediksinya Ibnu Mas'ud. Orang-orang yang mengerjakan zikir yang menyimpang tadi, ketika terjadi fitnah, terjadi perang Nahrawan, mereka-mereka itulah yang memusuhi kaum muslimin. Mereka berada di barisan orang-orang Khawarij. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah dalil bahwa zikir berjamaah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keterangan para ulama sangat-sangat banyak. Di sini saya hanya menukilkan di halaman terakhir keterangan Syekh Bakar Abu Zaid. Silahkan dibaca sendiri. Saya hanya nukilkan satu saja dan masih banyak keterangan yang lain sangat dan terlalu banyak jika dinukilkan. Intinya zikir berjamaah tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengingkari dengan keras dalam riwayat yang baru saja kita baca. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita dan saya harap tidak ada yang salah paham dengan dua materi tadi ya. Sekali lagi dua hal tadi, dua hal yang berbeda. Hal pertama yaitu zikir dengan bacaan dengan suara yang terdengar.
Zikir dengan suara yang terdengar itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud untuk mengajarkan zikir kepada para sahabat. Tapi itu tidak dilakukan secara berjamaah. Harus difahami begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suaranya ketika berzikir supaya didengar oleh para sahabat, dihafalkan zikirnya. Jadi beliau tidak sedang mengomando zikir supaya bareng-bareng, enggak begitu. Maka itu dua masalah berbeda. Kalau zikir dengan suara, na'am diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya sebatas untuk mengajarkan. Setelah selesai mengajarkan, para sahabat sudah bisa berzikir, zikirnya tanpa suara. Adapun zikir berjamaah itu sama sekali tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dicampur-campur dua hal itu. Karena kadang-kadang yang membenarkan zikir berjamaah pakai dalil Ibnu Abbas tadi. Ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwa zikir dengan suara lantang itu diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan kajian kita pagi ini semoga kita bisa paham setiap materi dengan benar. Ditempatkan dalil itu di tempatnya masing-masing. Jangan disalahgunakan atau disalahfahami. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian sudah selesai kita membaca materi tentang zikir setelah sholat. Walhamdulillah. Bukunya bisa disimpan, dibaca-baca lagi. Semoga bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Nah, masih ada sedikit waktu, silahkan jika ada yang mau bertanya. Monggo. Sebentar, ini ada pertanyaan lewat kertas. Tapi pertanyaannya di luar materi. Di luar materi nanti dulu, kalau masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, yang saya mau tanyakan ini barangkali ya, juga di luar materi. Tapi insya Allah masih terkait dengan tadi syarat ibadah diterima Ustadz ya, dengan ikhlas dan mutaba'ah ya tadi ya. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ustadz, saya itu masih punya ganjalan Ustadz. Masih? Punya ganjalan dalam hati. Ganjalan. Dalam hati ya. Tapi ini tidak membahayakan, tidak. Hanya yang saya tanyakan Ustadz, apakah setiap muslim atau mukmin itu harus bermazhab dari salah satu mazhab yang 4 itu Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya yang kita pelajari kan pemahaman salaf atau sunnah Ustadz. Apakah di dalam pemahaman salaf atau sunnah ini juga kita kadang juga mengajarkan tentang mazhab dari salah satu mazhab tersebut Ustadz? Begitu Ustadz yang saya tanyakan, karena saya dulu pernah, bukan ditanya teman, pernah dengar dari teman bahwa di dalam kita melakukan amal itu kita tidak boleh mencampur adukan salah satu mazhab. Artinya kita mazhabnya pakai Imam Syafi'i, ya udah itu digunakan Imam Syafi'i. Begitu Ustaz ya. Mohon maaf sebelumnya. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Oke, Masya Allah. Saya jawab ringkas saja, nggih. Sangat ringkas sekali. Jadi kalau yang ditanyakan, apakah kita itu harus bermadhab? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab satu jawaban. Pertanyaan ini harus diurutkan masalahnya. Jadi harus diurutkan dari pengertian madhab. Madhab itu apa? Apa manfaat dan tujuannya? Dan seterusnya diurutkan begitu, lalu dihukumi setiap orang itu sesuai dengan keadaannya. Jadi begini, orang itu ketika masih
belajar, maka dia harus belajar madhab. Benar. Kalau dikatakan orang harus bermadhab, perkataan ini benar, tapi untuk orang yang baru belajar. Dan kita semua baru belajar. Kalau kita baru belajar, kita harus belajar dari madhab. Supaya mudah kita dalam belajar agama Islam. Karena memahami Al-Quran, memahami hadis itu butuh metode. Metode memahami Quran dan hadis itulah yang disebut dengan madhab. Metode, cara, kaedah-kaedah, aturan-aturan, teori-teori memahami hadis itulah yang disebut dengan madhab. Nah, ketika kita baru belajar, maka kita belajar dengan madhab supaya mudah. Kalau kita nggak pakai madhab akan kesulitan. Pertama begitu. Tapi kedua, dengan memahami poin pertama tadi, kita tahu bahwa madhab itu bukan tujuan. Madhab itu sarana supaya kita bisa sampai kepada kebenaran yang bersumber dari Quran dan hadis. Maka setelah kita berjalan awalnya melalui perantara madhab, kemudian kita sudah sampai kepada poin yang kita tuju, kita pengen tahu cara sholat misalnya. Ketika belajar cara sholat kita pakai salah satu madhab. Setelah kita sudah sampai kepada poin yang kita tuju, oh ternyata sholat itu begini caranya. Ketika itu kita beramal berdasarkan dalil. Ketika kita sudah sampai, maka kita beramal berdasarkan dalil. Oh saya sholat baca takbiratul ihram itu karena dalilnya ini. Oh saya sholat baca iftitah itu karena dalilnya ini. Saya sholat baca al-fatihah seterusnya itu karena dalilnya ini. Jadi setelah kita sampai pada poin yang dituju, kita beramal berdasarkan dalil, bukan berdasarkan madhab. Maka kalau ditanyakan apakah kita harus bermadhab, jawabannya di awal belajar harus pakai madhab. Supaya kita mudah. Tapi yang ditekankan adalah madhab itu bukan tujuan. Tujuan kita belajar melalui madhab adalah supaya sampai kepada kebenaran yang ada dalam Quran dan hadis. Setelah kita sampai di sana, amalkan isi Quran dan hadis berdasarkan dalil itu tadi. Kita beramal berdasarkan dalil. Madhabnya sudah selesai kita pakai untuk sampai ke sana. Begitu kurang lebih. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Kalau disebutkan katanya nggak boleh mencampur adukkan madhab. Maksudnya itu tidak boleh mencari kemudahan-kemudahan dari setiap madhab. Itu yang nggak boleh. Saya ulangi, nggih. Maksud tidak boleh mencampurkan madhab itu, kita tidak boleh mencari kemudahan-kemudahan dari setiap madhab. Karena setiap madhab itu, ada kecondongan masing-masing. Ada madhab yang condong mudah dalam hal muamalah misalnya. Ada begitu. Madhab yang condong mudah dalam hal muamalah. Ini tidak riba. Padahal menurut madhab yang lain itu riba. Contohnya begitu. Maka kita tidak boleh mencari-cari kemudahan dari setiap madhab. Ketika mau menghukumi atau mengetahui hukum muamalah, kita cari madhab yang paling mudah. Oh ini tidak riba, ya sudah, berarti boleh. Ketika masalah berganti, kita cari lagi mana madhab yang paling mudah. Kita pakai lagi yang paling mudah. Nah yang itu yang nggak boleh. Mencari-cari kemudahan di setiap madhab itu tidak boleh. Akan rusak agama kita kalau begitu. Akan rusak agama kita kalau begitu. Nah itu yang tidak boleh. Adapun dalam satu ibadah kita mempraktekkan dengan dalil yang ternyata itu kalau dilihat dari segi madhab bercampur beberapa madhab ya tidak apa-apa. Misalnya ibadahnya satu, sholat misalnya. Ibadahnya satu, sholat. Di salah satu gerakan atau bacaan sholat kita lakukan berdasarkan dalil
ternyata itu sesuai dengan yang dipilih madhab Syafi'i misalnya. Dalam gerakan dan bacaan sholat yang lain kita lakukan berdasarkan dalil. Tapi juga ternyata sesuai dengan madhab Hambali misalnya. Sholatnya satu tapi kalau dilihat dari kacamata madhab bercampur-campur. Maka itu tidak apa-apa. Karena seperti tadi, kita beribadah bukan karena madhab. Kita beribadah berdasarkan dalil dari Quran maupun hadis. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaannya. Afan, tadi lebih dulu beliau sepertinya. Lebih duluan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, ini mengenai materi Ustadz, seperti yang disebutkan di halaman 5 atau yang Halaman 5. hadis yang Ustadz tadi disebutkan, yaitu mengenai aku mengetahui selesai sholat Nabi dari bacaan takbir. Ini juga berhubungan dengan di halaman 14 yang keterangan bahwa Nabi selesai sholat beristighfar sebanyak 3 kali. Untuk bacaan takbir ini apakah cuma amalan dari imam itu? Jadi imam selesai sholat beliau membaca takbir. Karena anak pernah jamaah di suatu pondok pesantren itu imam selesai sholat membaca takbir. Ataukah yang di nomor halaman 14 itu merupakan keterangan dari hadis ini yang membaca istighfar 3 kali. Jazakallah khairan. Terus nomor 2 Ustaz, di halaman 40. Satu dulu ya, biar saya nggak lupa. Nah, nanti disebutkan lagi. Jadi setelah sholat itu bacaan pertama adalah istighfar. Setelah sholat, bacaan pertama yang kita baca dalam zikir adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan takbir, bukan tahmid, bukan tahlil, bukan yang lain. Setelah sholat, bacaan pertama dalam zikir adalah istighfar. Itu yang dimaksud dengan hadis yang disebutkan di halaman 14. Adapun maksud hadis Ibnu Abbas di halaman 44 bahwa para sahabat mengetahui selesainya sholat Nabi ketika mendengar takbir. Takbir itu maksudnya zikir. Ibnu Abbas menyebutkan lafalnya takbir. Kita mendengar takbir berarti sholatnya sudah selesai. Maksudnya takbir itu adalah zikir. Jadi kalau kami sudah mendengar bacaan zikir Nabi SAW, tandanya sholat beliau sudah selesai. Hanya saja Ibnu Abbas tidak menggunakan lafal zikir. Belum menggunakan lafal takbir. Begitu. Jadi maksud hadis yang di halaman 44 seperti itu. Bisa difahami nggak? Sudah terjawab atau masih belum? Ya sudah Ustaz. Karena kan ini saya pernah ngalami gitu. Jadi imamnya itu selesai sholat itu dia baca takbir 3 kali. Gitu. Kalau yang ditanyakan itu jawabannya hadis yang di halaman 14. Ya. Bahwa yang benar setelah sholat bacaan zikir pertama adalah istighfar. Adapun hadis yang halaman 44 maksud takbir tadi adalah zikir. Begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua Ustaz, untuk di halaman 40 kan itu ada doa yang dibaca setelah subuh. Di situ di zikir pagi kan juga ada bacaan tersebut. Itu kita baca dua-duanya atau salah satu itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Dibaca salah satunya saja. Kalau sudah dibaca ketika zikir setelah sholat, maka ketika zikir pagi tidak perlu dibaca. Begitu nggih? Kalau ketika zikir setelah sholat subuh belum membaca, dibacanya ketika zikir paginya. Nah, dan yang lebih tepat bahwa doa ini dibaca di zikir setelah sholat, bukan di zikir pagi hari. Nah, wallahu a'lam berdasarkan hadisnya Ummu Salamah yang tadi kita baca. Oke, jazakallahu khairan. Terakhir mungkin, Ge? Ya, bismillah. Saya mau bertanya tentang doa ini Pak Ustadz. Jadi ketika kita memulai tarbiyah itu kita selalu membaca bersama-sama itu doa yang ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini beserta artinya. Jadi ketika mau mulai tarbiyah itu dibaca bersama-sama. Talbiyah ketika haji. Tarbiyah mengajar Pak. Oh tarbiyah. Tarbiyah. Saya dari tadi dengarnya talbiyah. Nah. Ya.
Ketika mau mengajar membaca doa ini. Nggih. Itu bolehkah atau bagaimana Ustaz? Terima kasih penjelasannya. Oh nggih, jazakallah khairan. Nggih, ketika kita mau mulai mengajar santri-santri atau siswa-siswa, kita mengajak semuanya doa ini, membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh atau tidak? Nggih, boleh. Ketika mulai mengajar, kita membaca bareng-bareng dengan anak-anak, maka boleh. Kenapa? Tadi dengan maksud untuk mengajari anak-anak. Tapi seperti tadi teorinya ya, kalau anak-anak itu sudah hafal, maka ya sudah, kita persilahkan untuk membaca masing-masing. Oke. Jadi tujuan kita mentalkin begitu, itu namanya talqin. Tujuan kita mentalqin, menuntun bacaan anak-anak itu supaya mereka hafal. Ketika sudah hafal, ya sudah, ayo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa kepada Allah. Tapi doa masing-masing. Begitu biar lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah mulai pertemuan depan kita mengkaji materi tentang fikih doa. Fikih doa. Terkait dengan bagaimana tata cara doa yang benar, apa saja syarat supaya doa kita terkabul, apa saja penghalang doa kita tidak terkabul, dan seterusnya, serta masalah-masalah terkait dengan doa. Ketika berdoa dengan tawassul, bagaimana hukumnya, dan seterusnya. Insya Allah akan kita mulai membahas bulan depan. Dan bukunya sudah jadi, insya Allah tinggal proses editing dan dicetak insya Allah. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Atas banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.